Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kapankah jatuhnya tanggal 1 Ramadan tahun saat ini 2022? Maka untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita lihat dalil daripada penentuan awal Ramadan, termasuk dalil penentuan jatuhnya bulan Syawal atau Idul Fitri, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Dalam hadis ini jelas bahwa baginda Nabi memerintahkan kita bahwa kita hendaknya berpuasa dengan melihat hilal dan berbuka puasa dengan melihat hilal. Jika satu situasi hilal tidak nampak karena mendung, maka akmilul iddata 30 yauman, maka sempurnakan bulan itu genap 30 hari sehingga besoknya adalah bulan yang pertama, bulan yang awal. Selanjutnya perlu diketahui, nanti kita akan sama-sama saksikan ru'yat di tanggal 1 bulan April, yaitu hari Jumat. Artinya jika nanti hari Jumat sore menjelang maghrib ternyata hilal terlihat versi para pengikut madhab Syafi'iyah, maka besoknya dipastikan adalah bulan Ramadan, yaitu hari Sabtu. Tapi jika ternyata hilal tidak terlihat, walaupun mungkin hilal sudah terwujud, tapi tidak imkanur ru'yat, tidak terlihat dikarenakan sangat lemahnya posisi hilal di atas ufuk, maka akan diposisikan bulan Sya'ban genap 30 hari sampai hari Sabtunya, sehingga Sabtu belum masuk Ramadan. Ini mengikuti sebuah fatwa dan pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi jika kita melirik pendapat ulama yang lain yang mengikuti pendapat yang lain, ada yang berpedoman dengan hisab. Hisab ini artinya menghitung dengan wujudul hilal, artinya tidak berpendapat tentang diyakini secara langsung dilihat atau tidak dilihatnya. Yang penting sudah diyakini wujudnya hilal, maka hisab itu bisa diketahui walaupun sebelum hari Jumat nanti, yaitu hasil hisab mengatakan tanggal 1 Ramadan itu hari Sabtu. Cuma analisa saya, wallahu alam, saya cuma menganalisa saja, untuk tahun ini insya Allah hasil hisab dan ru'yat akan sama, insya Allah akan sama hasilnya. Tapi cuma prediksi. Nanti faktanya bagaimana hari Jumat sore. Selanjutnya sebetulnya ada yang lebih penting untuk kita ketahui selain penentuan awal Ramadan itu, karena untuk dalam hal ini kita cukup mempercayakan kepada pemerintah yang telah menunjuk beberapa orang di titik-titik menjadikan penglihatan terhadap hilal atau ru'yat. Selanjutnya ada yang penting itu apa? Yaitu tentang puasa itu sendiri. Saum itu mengandung 3 rukun. 1 adalah niat, 2 adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, 3 adalah orang yang berpuasa. Perlu kita sangat cermati dan kita sangat pahami bahwa niat ini ada perbedaan antara saum sunnah dan saum fardu. Antara puasa sunnah dan saum fardu, niat ini beda. Bagaimana? Kalau puasanya atau saumnya saum sunnah, maka dibolehkan niat itu walaupun siang hari. Ini pendapat Syafi'iyah ya. Artinya jika kita mau puasa sunnah seperti puasa Senin Khamis atau puasa Arafah, ternyata kita niat di waktu siang bolong, itu sah dengan catatan 1 niatnya sebelum zuhur, yaitu sebelum zawal, 2 dari semenjak fajar sampai niat tersebut belum melaksanakan, belum mengalami hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah puasa sunnah. Tapi beda lagi dengan puasa wajib. Puasa wajib ini wajib dilaksanakan menurut pendapat Syafi'iyah tiap hari dan tiap malam. Artinya adalah wajib dilaksanakan niat itu dalam jeda waktu dari awal maghrib sampai menjelang subuh.
Itu. Jika satu saat kita lupa ternyata dalam jangka waktu tersebut kita tidak niat, maka besoknya kita wajib tidak makan dan tidak minum, tapi tidak termasuk puasa. Artinya wajib kita qada bayar ketika nanti bulan Syawal. Nah, selanjutnya juga niat ini menurut pendapat Syafi'iyah wajib dilaksanakan tiap hari. Untuk puasa hari Senin ya dilaksanakan Minggu malam Seninnya. Untuk hari Selasa yaitu Senin malam Selasanya sampai menjelang subuhnya. Nah, kenapa? Karena tiap hari puasa itu tidak tersambung secara terus menerus, tapi terpisah oleh mubdil, terpisah sesuatu yang membatalkan puasa, sehingga dihitung istiqlal, dihitung masing-masing tiap hari. Maka daripada itu wajib niatnya masing-masing. Contoh, kita puasa dari semenjak fajar awal subuh kan sampai maghrib. Adapun dari maghrib sampai menjelang subuh kan kita enggak puasa, kita mubdi, kita makan, kita minum. Nah, maka besoknya untuk besoknya wajib kita niat lagi. Tapi jangan heran para kawan-kawan sekalian, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak usah tiap hari. Boleh niat puasa Ramadan itu kita niat disatukan di awal Ramadan. Ya betul, itu betul. Itu pendapat siapa? Inda Malikin, pendapat Imam Maliki. Yaitu bagaimana? Menurut pendapat mazhab Maliki bahwa dibolehkan kita niat puasa Ramadan itu disatu kalikan saja di awal Ramadan. Nah, maka buat kita penting semuanya dilaksanakan. Kenapa? Karena ada sebuah konsep dalam ilmu fikih itu jam'ud dalilaini aula min hadbi ahadihima. Mengumpulkan dan melaksanakan dua dalil itu jauh lebih baik daripada membuang salah satunya ketika dua dalil tersebut bisa disatukan, kecuali ketika ta'arud, ketika bertolak belakang, ya nggak mungkin dong disatukan. Artinya apa? Untuk kita semua mesti sangat penting dan dianjurkan awal Ramadan kita niat puasa untuk 1 bulan dan besoknya niat tiap hari. Hikmahnya adalah ketika satu saat kita lupa niat sehingga kesiangan, maka hari itu kita termasuk hukum puasa. Inna Malikin, menurut pendapat Maliki. Nah, ini hikmah terpenting buat kita. Nah, selanjutnya kembali lagi, rukun puasa itu satu adalah niat, kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan apa yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Murtad, haid, nifas, melahirkan, bahkan termasuk mabuk dengan sengaja, gila, itu dapat batal puasa. Termasuk ayan, pingsan, jika ternyata sepenuh hari itu bisa batal. Nah, selain itu garis besar dan mayoritas yang dapat membatalkan puasa itu apa? Masuknya ain dunya terhadap lubang yang secara terus tanpa ada penghalang menuju kepada dalam tubuh kita. Jumlahnya ada 5 lubang. 1 lubang mulut, 2 lubang hidung, 3 lubang kuping, 4 adalah lubang kelamin depan, 5 adalah lubang kelamin belakang. Nah, jika ada ain dunya, catat ya, ain dunya bukan ain surga. Karena kalau diyakini ain surga seperti atas dasar karomah, kemudian seseorang diberi ain surga sama Allah langsung, itu nggak batal. Jadi ainnya ain dunya, dan kedua itu kita catat ain bukan athar. Kalau athar nggak apa-apa. Athar itu tapak, cuma bekas. Contoh, seorang ibu-ibu sore bulan Ramadan masak untuk keluarga. Nah, dia merasa ragu apakah bumbunya sudah cukup apa belum. Maka diambil sedikit di telapak tangannya. Nah, selanjutnya lidahnya dipakai untuk mencicipi itu pasakan. Nah, ternyata rasanya pahit atau asam atau manis. Nah, itu namanya athar bukan ain. Andai waktu itu setelah terasa dicicipi oleh lidahnya pahit, asam atau manis, selanjutnya didudahkan, maka nggak batal. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk ain, cuma asaran saja. Kecuali jika sudah dirasain sama lidahnya, selanjutnya dia telannya, itu yang jadi batal. Kalau asar itu nggak batal. Dan ada 3 kaid yang menjadikan seseorang batal puasa dengan memasukkannya atau masuknya ain dunya terhadap lubang yang 5 tadi.
Kaidnya 3. 1 adalah zakiron, 2 mukhtaron, ketiga ghairu jahilin ma'durin. Artinya apa? 1 ingat. Kalau dalam kondisi lupa sama sekali nggak batal. Itu hadiah dari Allah. Contoh, seseorang habis kerja datang ke rumah zuhur, serasa bulan sawal, biasa-biasa saja, nggak ingat sama sekali, dia makan habis 2 piring umpamanya, udah 2 piring, ditegur sama istrinya, ya nggak apa-apa, wajib bersyukur, itu rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu rezeki, nggak batal itu, karena nggak dakiron, nggak ingat itu. Kedua adalah kaid batal puasa, masuk ke dalam lubang yang 5 tadi itu adalah dengan kaid mukhtaron, artinya dengan sekarap sendiri, nggak ada yang maksa. Kalau seseorang dipaksa dan diyakini paksaannya akan terlaksana, paksanya betul-betul bukan sekedar modal dusta, maka itu melaksanakan paksaan itu nggak menjadikan batal puasa. Contoh, seseorang ini, ibu-ibu ke pasar, ketemulah seorang preman, dia dipaksa oleh seorang preman, sambil dia mengancam akan menusuk, dia memaksa untuk memakan roti itu ibu. Maka ketika dalam posisi paksaan gitu, ibu-ibu terpaksa. Ibu tersebut memakan roti karena takut dan diyakini itu bukan cuma lelucon, itu preman betul-betul maksa dan ancamannya betul itu. Enggak cuma omongan doang. Maka makan rotinya ibu tersebut dengan dipaksa sang preman itu enggak batal puasa. Ketiga adalah kaidnya ghairu jahilin ma'durin, selain bodoh yang diampuni. Mana kasusnya? Seperti orang yang baru-baru masuk Islam. Dia masuk Islam bulan Sa'ban sehingga Ramadan baru masuk Islam, belum begitu tahu tentang puasa. Ternyata siangnya waktu Ramadan, walaupun dia niat upama, ternyata dia minum sirup. Nah, dia berpendapat waktu itu bahwa yang batal itu makan, kalau minum enggak, karena kebodohan dia, karena pertama masuk Islam. Ya itu enggak batal. Tapi saya tegaskan untuk saat ini buat kita-kita yang normal, yang Islam dari kecil, itu udah nggak ada lagi bodoh diampuni. Kenapa? Karena saat ini pengetahuan itu sangat luas, fasilitas pengetahuan ada di mana-mana, kan ada dipegang di tangan kita, di media kita untuk mencari ilmu, bisa di rumah, di majelis taklim, dimanapun sekarang udah banyak majelis taklim, banyak kiai, banyak para ustaz, sehingga bodoh kita itu nggak diampuni, dosa gitu, kebodohan kita itu. Kembali lagi para sahabat sekalian, jadi rukun puasa itu ada 3, 1 niat, cuma beda antara niat puasa sunnah dan fardu. Kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak fajar awal subuh sampai surub matahari, yaitu awal maghrib. Dan ketiga adalah wasaimun, orang yang berpuasanya disyaratkan akil balik kalau wajib. Tapi sebetulnya yang belum akil balik pun asal tamyiz itu sah. Orang belum balik seperti umur 9 tahun tapi sudah tamyiz, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, di baju sendiri, itu sah, puasa memang nggak wajib. Tapi untuk orang tua wajib memerintah jika seorang tersebut sudah mendekati balik. Faedahnya untuk lebih membiasakan terhadap ibadah, sehingga nanti kalau dia sudah balik sudah terbiasa terhadap melaksanakan ibadah shaum ini. Terima kasih para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.